halaman 67, keutamaan menjaga wudu dan sholat sunat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. At-targhibu fil muhafazati 'alal wudu'i. Perihal menggemarkan menjaga wudu wa salati rakaataini ba'dal wudu, dan salat 2 rakaat sesudah wudu, wa fil muhafazati 'alas siwak, dan dalam menjaga atas bersiwak. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi Bilal bin Abi Rabah, haditsni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Ceritakan kepadaku amal yang paling besar harapannya yang kau perbuat dalam Islam. Inni sami'tu daffana laika fil jannah. Sesungguhnya aku mendengar suara kedua sendalmu di surga. Qala, Bilal berkata, ma amiltu amalan arja indi. Aku tidak melakukan satu amal yang lebih besar harapannya padaku, min anni, daripada bahwasanya aku lam atatahhar fi sa'atin min lailin aw naharin. Tidaklah aku bersuci dalam sesaat dari malam atau siang, illa sholaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usolliya, melainkan aku sholat dengan itu kesucian wudu apa yang diperintahkan bagiku untuk aku sholat. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yatawaddau, tidak ada daripada seorang yang berwudu, fayuhsinul wudu'a, maka dia membaguskan wudunya, wa yusalli rakaataini, dan dia salat 2 rakaat, yuqbilu biqalbihi wa wajhihi,
dia menghadap dengan hati dan wajahnya alaihima atas 2 rakaat itu, illa wajabat lahul jannah, melainkan berhak baginya syurga. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan lainnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, jikalau saja aku tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin, sungguh aku suruh mereka bersiwak serta setiap salat. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, wal lafdzu lahu, lafaznya bagi Imam Bukhari, wali Muslim juga lafaznya bagi Imam Muslim. Illa annahu qala, melainkan bahwasanya dalam riwayat Muslim dikatakan inda kulli salatin, aku suruh mereka bersiwak di sisi setiap salat. Wallahu a'lamu bissawab. Jamaah Masjid Al-Mubarakah rahimakumullah. 3 hadis kita baca dan 1 ayat. 2 hadis pertama berbicara keutamaan menjaga wudu dan keutamaan sholat sunnat wudu. Hadis ketiga berbicara keutamaan bersiwak. Tadi dikutipkan oleh pengarang firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah menyukai at-tawwabin, orang-orang yang tobat. Itu kalau dalam tafsir, kalau disebut Allah menyukai artinya yusibu, Allah memberi ganjaran pahala kepada orang-orang yang tobat. Allah suka, kasih ganjaran pahala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri dari apa? Minal aqdzar, daripada noda-noda kotoran-kotoran. Ayat ini dikutipkan dalam bab keutamaan berwudu. Korelasinya apa? Bersihkan diri dari hadas kecil. Itu kaitannya. Nah, makanya di sini dikaitkan dengan hadis Bilal. Rasulullah memimpikan Bilal bin Abi Rabah. Nabi mendengar suara kedua sendal Bilal di surga. Artinya disebut Nabi mendengar suara 2 sendalnya, berarti itu sendal dipakai apa kagak? Dipakai oleh pemiliknya. Artinya apa? Nabi memimpikan Bilal lagi jalan di surga. Sampai Nabi tanya, coba cerita kepada saya, Anda ini punya amalan besar apa di dalam Islam? Saya lihat kamu lagi jalan di surga. Subhanallah. Siapa yang sangka Bilal yang dulunya budak dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakrin Siddiq, berkulit hitam. Jangan lihat fisiknya, berkulit hitam, tapi rupanya dia punya amalan. Sampai Nabi memimpikan dia tengah berjalan di dalam surga. Nabi tanya begitu,
Bilal merendah, bukan besar kepala, merendah. Ya Rasulullah, saya nggak punya amalan besar yang saya kerjakan, selain bahwa saya ini kalau bersuci, kelar berwudu dalam saat malam atau siang, melainkan saya juga sholat 2 rakaat. Artinya sholat sunat wudu. Itu yang Bilal lazimkan. Ini kan menerangkan keutamaan sholat sunat wudu. Bilal begitu, setiap kali selesai wudu, sholat sunat wudu 2 rakaat. Setiap kali selesai wudu, sholat wudu 2 rakaat. Tentu dengan catatan ikhlas, khusyuk. Ini keutamaannya. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fafihi, di dalam syarah diterangkan, di dalam hadis ini hasun ala taharah, anjuran untuk bersuci, jaga wudu, wal ityani bis sholati isrohuma, anjuran mendatangkan sholat setelah wudu, yaitu sholat sunat wudu. Sholli rakaataini sunnatal wudu'i lillahi ta'ala. Ada keutamaannya tuh, sholat sunat wudu. Kita lanjut pada hadis yang diriwayatkan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerangkan, orang yang berwudu, wudunya diperbagus lalu sholat 2 rakaat, ini berhak mendapat syurga. Ma min ahadin, min namanya zaidah. Zaidah tuh bahasa kita tambahan. Ini lil mubalaghah. Tidak ada seorang pun yatawaddau, yang berwudu, fayuhsinul wudu'a, dia perbagus wudunya. Kalau dikata dia perbagus, tentu dia menyempurnakan wudunya. Saya kasih contoh, basuh muka, ukuran yang wajib dari tempat tumbuh rambut yang pada umumnya hingga kesudahan dagu. Nah, ini basuh muka ketika berwudu. Kalau sempurnanya lebihkan sampai bawah. Nanti dibangkit di hari kiamat, mukanya terang benderang. Basuh tangan, wajibnya sampai siku, lebihkan sedikit. Itu namanya dia memperhatikan adab-adab wudu dan sunnah-sunnah. Begitu juga basuh kaki, wajibnya hingga mata kaki, lebihkan hingga separuh betis. Tud'auna ummati yaumal qiyamati ghurram muhajjalina min atharil wudu. Nanti akan dipanggil umatku di hari kiamat dalam keadaan muka, tangan, kakinya terang benderang, bekas basuhan wudu. Famanistata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang sanggup memanjangkan ghurrahnya, silakan dia lakukan. Tadi basuh tangan, lebihin sedikit, lewatin siku. Basuh kaki, lebihin sedikit dari mata kaki hingga pertengahan betis. Dibangkit di hari kiamat terang benderang, padahal dikala itu golap gulita. Nuruhu
nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya mereka berjalan di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka, terang. Kira-kira kalau nggak pernah sholat di dunia, berarti mukanya nggak pernah dibasuh wudu. Kira-kira terang nggak? Nyebrangin siratal mustaqim gimana? Ya. Orang-orang munafik begitu melihat orang beriman mukanya terang benderang, lihat kami dong, naktabis min nurikum, kita minta dong cahaya kalian supaya kita berbagi terang. Jika kagak dikasih, Allah kagak izinkan. Nah, yuqbilu biqalbihi, dia sholat 2 rakaat wudu. Setelah dia perbagus wudunya, dia sholat sunat wudu, dia hadapkan hatinya, wa wajhihi, mukanya, alaihima, fokus di atas sholat wudu yang 2 rakaat tadi. Artinya sholat sunnah wudunya betul-betul hatinya nggak ngelantur, mukanya juga fokus menghadap kiblat. Yang begini baru disebut illa wajabat lahul jannah, melainkan tetap buat dia meraih syurga. Subhanallah. Jadi banyak langkah itu untuk bisa mendapatkan syurga. Ada amalan-amalan yang sebenarnya ringan. Melakukan sholat sunnah wudu dengan catatan tulus, ikhlas, khusyuk, hatinya nggak ngelantur, masuk syurga. Hadirin, dalam kitab Muniyatul Musolli disebutkan syurga dunia itu sholat. Beda sama orang nggak ngaji. Kalau dikata syurga dunia apa? Perempuan gitu. Syurga dunia itu sholat. Jadi kalau kepengen masuk syurga yang di akhirat, yuk kita coba benahi untuk masuk ke syurga dunia, sholat. Syurga di akhirat suci nggak? Suci. Nggak ada sumpah serapah, nggak ada kutukan, nggak ada kata-kata cabul, kata-kata kotor, nggak ada. Semuanya sanjungan, puja-puji kepada Allah, tahlil, tahmid, takbir. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil, apa dari da'wahum fiha subhanakallahumma tasbih wa tahiyyatuhum fiha salam, memberi salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, tasbih, salam, hamdalah. Sekarang kita lihat surga dunia tuh, sholat. Di dalamnya ada apa? Tasbih, ada tahmid, ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yuk kita benahi nih untuk masuk ke surga dunia, yakni sholat. Bersihkan dulu batinnya, bersihkan badannya dari 2 hadas, pakaiannya dari najis, tempat sholatnya bersihkan dari najis. Karena kita mau masuk ke dalam surganya dunia. Insya Allah kalau dijaga betul-betul surganya dunia, kita akan bisa meraih surganya akhirat. Amin. Di surga ada enggak suara teriak-teriakan begitu? Sumpah serapah, ribut, cekakakan. Nah, yang biasanya teriak-teriak adanya di mana? Di neraka.
Emang ada orang diseksa di neraka terbahak-bahak, senyum kagak, teriak. Selesai itu. Dua hadis berbicara keutamaan wudhu dengan rapi dan juga sholat sunat wudhu. Ustaz, syurohnya apa? Ya gacoan aja deh. Kul. Rakaat pertama kul ya, rakaat kedua kulhu. Seumpama hadirin datang tadi sebelum azan maghrib berkumandang, datang 5:30, berwudu, sholat sunat wudu, sholat sunat tahiyatul masjid. Fadilahnya besar tuh sholat sunat wudu. Saya cerita sedikit. Saya punya guru, beliau sudah almarhum, guru silat. Beliau cerita, ada didatangi salah satu muridnya, abang tolong, di kampung kami ada orang mati, tapi tangannya masih bergerak-gerak. Disedakepin masih begini nih. Kira-kira ada nggak yang berani ngelawat? Almarhum juga baru pernah dapetin. Ya udah sebentar. Ya. Beliau wudu, sholat sunat wudu. Nah, selesai sholat sunat wudu, berdoa, bikinin air. Dapat ilham tuh. Baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Berangkat ke lokasi, ada di wilayah Jakarta Timur. Betul orang sekampungnya nggak ada yang berani dekat itu rumah, cuma ngintip dari jauh. Datang, disaksikan, masih begini. Perlahan-lahan diusap. Air yang sudah didoakan tadi selepas sholat sunnah wudhu, ya, air tadi diusapkan ke jasad itu yang baru mati, sambil dibacakan Allahumma la mani'a lima. Mulai itu melunak, mau disedekapin, udah nggak bergerak lagi. Tiba-tiba tidak lama kemudian muncrat dari mulutnya cairan hitam kental busuk. Selidik punya selidik, ini orang masih hidup apa? Ilmu gituan belum sempat dibuang. Tuh, keutamaan sholat sunnah wudu. Hadis berikutnya tentang bersiwak. Bersiwak yang paling afdol dengan apa? Dengan kayu yang disebut kayu arok. Alif ro alif kaf, kayu arok. Kita nyebutnya kayu siwak, padahal namanya kayu arok. Boleh nggak dengan selain kayu arok? Boleh. Tetap dapat kesunatan bersiwak? Boleh. Dengan kain-kainan, dengan tisu, boleh. Nah, ada cara bersiwak yang diajarkan. Boleh pinjam pulpen? Anggap ini kayu siwak, ya. Lihat, kita pegang begini kayu siwak. Kita mulai dari pertengahan gigi sebelah atas, turun ke sebelah kanan
hingga pertengahan gigi bawah. Naik lagi ke tempat semula pertengahan gigi atas. Lalu ke sebelah kiri turun ke bawah hingga pertengahan gigi bawah. Balik lagi ke atas. Terakhir langit-langit baru lidah. Ternyata cara siwak aja mesti di ngajiin, nggak main asal sodok aja. Jelas ya? Lagi juga kayu aroknya itu kalau masih baru rendam sejenak di air, direndam supaya kulit arinya melunak. Kira-kira berapa senti ujung kayu siwak digeprek supaya kulit arinya nyoplok. Kalau udah nyoplok, tinggallah yang di dalam seperti kuas. Kalau kagak direndam main langsung sodok, habis isit kita. Karena kulit arinya belum dikelupas. Lagi juga kalau pakai kayu siwak, ya berapa hari sekali dicuci. Sebulan masih nangkring aja di sini. Dicuci. Dan subhanallahnya, kenapa dibilang kayu arok yang paling afdal? Wallahu a'lam. Silahkan diselidiki. Boleh jadi ada zat di kayu arok tersebut yang bisa mematikan kuman-kuman yang ada di mulut. Ini keutamaan siwak. Di hadis lain disebutkan, as-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lir rabbi. Bersiwak itu membersihkan mulut, menyenangkan Tuhan. Di lain riwayat, mujlatun lil basar, menjernihkan lensa mata. Itu ada hubungan tuh urat antara mata dengan mulut. Kalau mulutnya rajin terawat, insya Allah matanya juga bagus. Tapi kalau mulutnya nggak terawat, berefek ke mata. Bersihkan. Kalau di dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, salah satu fadilah siwak, orang yang rajin bersiwak itu melambatkan tumbuhnya uban. Bukan gak ubanan, memperlambat tumbuhnya uban. Kalau yang udah terlanjur ubanan jangan pakai ngomong, ya gua udah telat gak usah bersiwak. Jangan, kan masih dapat fadilah kesunatannya bersiwak, jalanin terus. Kenapa? Yang bersiwak itu mewariskan mudah mengucap kalimat tauhid di akhir hayat. Sama halnya seperti menjawab azan. Bila mana azan berkumandang, dia jawab seruan azan, ini mewariskan lidahnya mudah mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Begitu juga bersiwak. Orang-orang tua kita dulu pantang tuh, kalau azan berkumandang ngobrol. Semasa hidup dia nggak hargai panggilan Allah, bagaimana waktu mati dibimbing ditalkin la ilaha illallah. Lidahnya kaku, susah. Wal'iyadzubillah. Jadi di sini balik pembicaraan siwak, Nabi bilang, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, sudah pasti aku suruh umatku bersiwak setiap kali mau sholat. Nada seperti ini memberi isyarat siwak itu sunnah. Kapan disunnahkan bersiwak? Setiap saat. Lebih disunnahkan lagi ketika berubah aroma mulut, ketika bangun tidur, ketika mau wudhu, ketika mau sholat. Ketika diam terlalu lama, itu kadang-kadang kalau kita diam kelamaan,
keluar aroma-aroma yang kurang sedap, itu juga disunnahkan bersiwak. Apakah terwakili dengan gosok gigi? Bisa. Namanya juga termasuk bagian daripada siwak. Cuma kalau bawa sikat gigi di kantong kagak pantas gitu aja. Coba Ustaz Salim naruh sikat gigi di sini. Image-nya gimana? Nggak pantas. Masih mendingan apa? Coba taruh kayu siwak di kantong. Pantas. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari 3 hadis dan 1 ayat tadi bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, protek keluarga kita ya, jangan sampai hambur-hamburkan waktu. Ini anak-anak nih, bilangin di rumah, daripada kelayapan malam tahun baru bukan tahun baru kita. Kenapa jadi kita ikut ngerame-ramein, beli trompet, apa lagi? Ya Allah. Bilang mana anak, nak, kalau beli trompet itu udah terkontaminasi 3 jigong, nak. Pertama yang bikin trompet, dijajal nggak media? Baru bangun tidur belum gosok gigi udah ngejajal. Jigong nempel. Yang kedua, pedagang trompet beli di agen. Dipilihin nggak media? Nah, dijajal dulu nggak? Jajal. Udah 2 jigong. Kemudian jigong ketiga siapa? Calon pembeli, ngejajal lagi. Yang mana yang nyaring? Udah berapa jigong? Nah, bilang meto anak, biar dia kagak jadi beli trompet. Ya enggak aja. Daripada keluyuran nggak manfaat, ngumpul sama keluarga silaturahim udah. Ya. Jangan sampai terjadi maksiat besar. Ya. Tiap tahun merayakan pesta tahun baru dengan mengundang murka Allah, mengerikan sekali. Kita khawatir kalau terjadi bencana lagi. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan keluarga kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlan wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wassahbi idada tassis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.